Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Pagi ini adalah atau hari ini adalah penghujung di akhir pekan sekaligus menjadi penghujung di akhir bulan untuk hari kerja di bulan Agustus 2024 ini. Jadi nanti kita akan memetakan satu hari ke depan dengan melihat time frame yang besar, karena pada hari ini juga nanti bertepatan dengan akhir pekan dan akhir bulan. Sehingga nanti kita coba untuk melihat bagaimana satu pekan yang lalu, satu bulan yang lalu. Namun sebelum kita lanjut di analisa pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, baru bergabung, subscribe dan like, share videonya sebanyak-banyaknya biar banyak teman-teman yang baru menekuni dunia trading lebih banyak teredukasi tentunya. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita mengingatkan buat teman-teman yang tentunya tentu akan makin memperbaiki kualitas trading kita semuanya, termasuk membaca peluang-peluangnya dibanding dengan resikonya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendukung dari awal sampai saat ini, dan tentu sudah bisa merasakan efeknya sekalipun mungkin berbeda dengan style tradingnya. Kita akan memetakan untuk satu hari ke depan dengan mereview ya satu hari kemarin sebagai bentuk kita untuk introspeksi, koreksi dan memperbaiki ya kualitas trading kita, sehingga nanti ada kemajuan yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan tentunya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita mulai dari XAU dulu ya. Di XAU yang pertama kita perkirakan emas akan bergerak naik sampai di area warna kuning ini. Jika tidak bisa ditutup di lebih tinggi maka akan bergerak turun, kemudian diuji di area supportnya warna kuning bawah dan akan mendekati area jenuhnya jika syarat itu terpenuhi. Namun demikian, begitu bergerak naik ternyata di atas dari area retrace-nya ya, sehingga berpeluang kembali naik. Kemudian kita menempatkan posisi di 2519, ini sempat naik sampai di 400-an ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan tadi malam ya, bahwa jika sudah mendekati area resisten atau sudah mulai bergerak berat ke arah resisten, kemudian mulai ada konfirmasi, yang kita lakukan adalah segera melakukan recovery atau segera kita melakukan tindakan berikutnya. Terlepas itu profit atau rugi, kita harus mempersiapkan semuanya. Ya, walaupun kalau kita perhatikan angka 400 adalah bagian dari target yang sudah cukup ya untuk satu transaksi. Namun bagi yang hanya fokus pada TP di sana tentu akan bergerak berbalik seperti ini, harus disiapkan resikonya ya, di mana resikonya ya kira-kira di 2515. Dan kalau kita lakukan recovery, apakah itu swing atau averaging, dipastikan akan bisa mengcover kerugian dan bisa berakhir dengan profit tentunya. Posisi sell tentu bukan di sini karena sudah ada satu posisi buy yang kena, sehingga ini harus digeser disesuaikan dengan posisi yang sudah kena. Kemudian bergerak turun juga kita tadi malam sudah membahas panjang lebar bagaimana update-nya ya, ketika dia bergerak turun sekalipun ada news
kita uji di area koreksinya dan ternyata persis berada di koreksi memantul. Nah, kemudian posisi buy-nya di mana? Kita tempatkan posisi buy itu ya minimal di 2515 ini atau lebih tinggi sedikit ya di 2516, oke lah. Targetnya sampai mana? Targetnya sampai di area resistennya. Jadi satu hari kemarin sebenarnya kalau kita betul-betul perhatikan dengan baik, ada 3 peluang kita bisa dapatkan dari posisi buy, kemudian dari posisi sell-nya, kemudian dari posisi buy lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan yang terbaik ya. Lanjut kita akan mereview di euro. Di euro kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun ya, bergerak naik kita batasi atau kita uji di area warna kuning di sana, warna orange. Kemudian posisi buy kita tempatkan di 1.11412. Sempat bergerak naik namun tidak sampai signifikan. Ya, tidak sampai tersentuh, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada doji di sana, kemudian ada konfirmasi merah. Sehingga posisi sell-nya meskipun jauh tetap dapat kita taking profit di sana ya. Satu candle sudah dapat dua-duanya. Jadi tidak perlu dibahas berikutnya. Kemudian pound sterling bagaimana? Pound sterling kita lihat satu hari kemarin kita tetap perkirakan pound sterling juga akan kembali bergerak turun dengan area uji buy di warna kuning di tengah ya. Kemudian posisi kita tempatkan untuk buy itu di 1.32317. Dan tidak sampai tersentuh, kemudian mulai memantul di area ujinya dan mulai signifikan di sana ya. Posisi sell langsung tersentuh, kemudian sampai di targetnya, bahkan target yang kedua di target yang kedua dicapai dengan baik. Oke, ini untuk pound sterlingnya, sehingga satu hari kemarin 3 pair utama itu kita maksimum. Sementara Bitcoin kalau kita analisa kemarin lebih condong ke atas. Ya, Bitcoin kita analisa kemarin lebih condong ke atas dengan posisi sell tetap kita antisipasi di 58461.10. Kemudian posisi buy-nya kita di 59622.82 dan ini kita juga dapat maksimumnya. Oke, mungkin itu dulu untuk di reviewnya. Satu hari kemarin hampir 99% ya kita dapat semuanya. Baik, hari ini kita coba untuk memetakan lagi seperti yang kita janjikan tadi. Kita akan mereview dengan time frame W1, kemudian nanti MN1 atau MN ya, monthly. Di W1 weekly-nya kalau kita lihat sampai dengan hari ini kekuatannya seperti itu kalau kita pahami dari sisi karakteristiknya ya. Kita perhatikan dulu dari karakteristik candle yang terbentuk saat ini. Itu sempat bergerak turun di awal, kemudian mulai ditolak kembali ke atas. Sekalipun di posisi bawah ini juga pendek, artinya dari sisi low-nya itu masih menuju ke atas. Namun di posisi atas masih terbentur di level psikologisnya 2531 ya, masih terbentur di sana dan belum bisa lebih tinggi dari level psikologis di pekan sebelumnya. Itu artinya perlu kita berhati-hati meskipun trennya masih naik, tetapi kekuatan sudah mulai berat di sana ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita geser ke monthly. Di monthly apakah ada petunjuk? Di monthly itu satu bulan ini ya dimulai dengan seller ya menekan sampai di 2363, kemudian akhirnya ditolak kembali sampai tertinggi sepanjang sejarah.
di emas itu di bulan ini ya, di bulan Agustus ini mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Belum ada yang lebih tinggi. Maka kekuatan bullish dari monthly ini masih cukup tebal ya, sementara sudah mencoba turun tapi gagal. Itu artinya bullish masih berkekuatan besar. Sehingga satu bulan ke depan masih berpeluang didominasi oleh bullish ya, sekalipun nanti mulai berkurang ya, tapi bullish masih mendominasi. Kita sudah melihat di monthly dan weekly-nya, kita lihat di daily-nya. Di daily-nya perhatikan beberapa hari terakhir juga sempat mencoba untuk bergerak naik tapi ditolak atau gagal semuanya. Satu hari kemarin bullish yang mendominasi, tetapi high-nya juga tidak lebih tinggi dari level psikologis di beberapa hari terakhir. Kemudian kita bantu dengan H4, adakah petunjuk yang lebih yang mengarah ke atas atau ke bawah? Di H4 kalau kita perhatikan, ini sama seperti yang kita jelaskan tadi, mencoba naik tapi banyak gagalnya, bahkan satu level ini ditolak semuanya. Sehingga kalau kita melihat dari H4-nya, ini bullish akan menekan ya, bullish akan mulai menekan lagi. Kesimpulannya bagaimana? Apakah naik atau turun ya? Yang dicari kan teman-teman naik atau turun. Bagi saya tidak peduli naik atau turun, yang penting kita bisa cari peluangnya, bisa profit saja. Tidak usah cari ini naik atau turun. Naik maupun turun kita hanya pedagang eceran, hanya pedagang receh, kita ikuti saja. Yang penting kita bisa manfaatkan peluangnya. Oke, kita lihat di H1 ya. Di H1 sempat bergerak turun sampai dikoreksi, kemudian mulai akan bergerak naik lagi. Dari sisi kecenderungan, dari sisi swingnya juga masih menuju ke atas, sehingga kita manfaatkan aja dulu yang di atas. Boleh kita manfaatkan yang di atas dengan menempatkan posisi di kisaran 2522. Apakah nanti sampai target yang di puncak itu bisa? Nah, ternyata masih cukup untuk kita targetkan di sana. Sehingga kita bisa menempatkan dulu ini untuk posisi buy-nya. 2522.43. Target yang paling ideal, realistis adalah di 2528. 2528.62. Kita coba noleh sebentar, apakah malam ini ada jadwal berita yang signifikan. Malam hari ini ada jadwal news jam 19.30 dan 21 ya. Jadi hati-hati hari Jumat. Selalu hari Jumat kita ingatkan lebih berhati-hati karena mau tutupan dari pasar besarnya ya. Diperkirakan malam hari ini atau newsnya berpotensi masih akan menguatkan US dollar ya. Jadi masih akan menguatkan US dollar, itu artinya emas masih akan berpeluang terkoreksi turun. Sehingga kalau kita lihat di sini memang sudah mulai berjajar di sana ya. Kita tandai dengan di areanya di sini. Kemudian kita juga akan mencari yang terdekat dulu untuk nanti kita menempatkan target dan resiko-resikonya. Kemudian di berikutnya kita tandai lagi sebagai area pentingnya lagi, sehingga nanti kita bisa tepat di dalam menempatkan target maupun resikonya. Kemudian untuk daily range-nya kita perkirakan hari ini sampai berapa. Kita coba untuk lihat dulu di beberapa hari, satu pekan sebelumnya.
Satu pekan yang lalu ini tertinggi didominasi oleh tanggal 28 ya. Kemudian hari Jumat sebelumnya kira-kira seperti ini. Maka kita perkirakan hari ini kalau dia turun atau naik maksimal di sini. Ini adalah untuk area jenuh untuk jual, kemudian untuk beli kita juga akan coba lihat apakah nanti sampai pada 25.40-an ya. 25.40 sekian. Nah, kita coba untuk melihat dulu. Kita maksimalkan dulu untuk hari ini, itu maksimal di jenuhnya 2493. Jadi hari Jumat ini berpeluang saja. Meskipun tidak selalu begini ya, ada kalanya nanti akan datar atau konsolidasi pendek ya. Yang jelas kita antisipasi saja. Kita menempatkan posisi dulu untuk yang di bawah. Di bawah kita tempatkan di bawah level psikologisnya di sana. Dengan nanti target itu kita tempatkan mendekati area retracement atau di sini ada area support yang dekat. Oke, ini untuk sell-nya. Sell kita tempatkan di 2513.64, kemudian targetnya kita tempatkan di 2508. 2508.04. Selanjutnya kita targetkan lagi jika ada momentum yang masih kuat, itu kira-kira di puncaknya di sini ya, di 2500. 2500.54 kita ukur dulu. Kalau terlalu jauh kita kurangi. Oke, masih cukup dan realistis saja di sana. Untuk area jenuhnya di 2493. Area jenuh di 2493 kita tandai dengan warna yang berbeda biar nanti kita lebih berhati-hati, kasih warna highlight merah. Jadi kira-kira akan begini. Kemudian retest, kemudian berbalik turun. Oke, itu aja untuk yang di bawah. Yang di atas sampai di target berikutnya kita tempatkan di 2536. Atau kita ukur dulu, kita cek dulu. Ya, sampai di 2536 masih berpotensi. Oke, sampai di sini. Untuk area jenuh kita tidak buat yang di atas, meskipun nanti ada di sana, tapi kita cukup untuk sampai di situ. Target yang kedua sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terbuka buat teman-teman yang masih bingung dan belum menentukan rencana tradingnya, sebagai pembanding, sebagai referensi saja ya, jangan diambil serta-merta, jangan ditelan mentah-mentah angkanya, tapi perhatikan bagaimana cara-cara mengambil peluang ya, terkait dengan area penting, terkait dengan titik entry, semuanya berpotensi. Jadi jangan khawatir yang mereka menganalisakan ini akan naik, masih ada potensi. Ada yang mungkin berpikir ini ada analisa bergerak turun, semuanya berpotensi. Dimanapun kita bisa entry asalkan punya pertimbangan masing-masing dengan target yang sudah dihitung masing-masing. Dan tidak kalah penting, dipersiapkan antisipasinya. Jadi jangan menjudge, oh itu salah, oh itu benar. Ya, benar menurutmu, belum tentu benar menurut dia. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.